Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan pusat perbelanjaan di ibu kota untuk kembali beroperasi pada Senin 15 Juni mendatang. Meskipun dibuka kembali, Anies menegaskan pembukaan tempat usaha akan diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya dengan pembatasan jumlah pengunjung hanya 50% dari total kapasitas mal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan mengaku siap membuka pusat perbelanjaan atau mal dan pengelola juga sudah mempersiapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 di mal. Bahkan persiapan ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari lantaran sebetulnya mal masih beroperasi namun terbatas pada supermarket dan farmasi. Atau mal dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar non-pangan bisa mulai buka berkegiatan. Lalu bagaimana kesiapan pengelola pusat perbelanjaan jelang pembukaan kembali mal pada 15 Juni mendatang? Sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Syarifah Rahma yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo Syarifah, bagaimana kesiapan pengelola mal jelang diizinkannya mal kembali beroperasi pada 15 Juni mendatang? Iya Ellen, selamat pagi dan saat ini bisa saya sampaikan bahwa memang menjelang pembukaan pusat perbelanjaan ataupun juga mal pada tanggal 15 Juni mendatang, pihak pengelola mal ini juga sudah memberlakukan sejumlah protokol begitu ya, sudah banyak sekali yang disiapkan oleh para pengelola mal, diantaranya ini adalah yang pertama. Jadi telah disiapkan bilik disinfektan di area depan mal. Jadi ketika tamu ini akan memasuki area mal sudah dapat membersihkan diri terlebih dahulu dan ini tentunya bisa dapat meningkatkan rasa aman baik dari pengunjung itu sendiri maupun juga pengunjung lainnya ya. Begitu. Kemudian selain itu ketika akan memasuki gedung mal, ini juga ada area di mana ketika kita biasanya melakukan pengecekan terhadap barang bawaan, di sini juga sekaligus diberlakukan pengecekan suhu tubuh kita. Ini secara monitor begitu ya. Jadi nanti akan ada monitor di mana di sini akan ditayangkan ataupun juga ditampilkan berapa suhu tubuh kita saat itu begitu. Nah, kemudian untuk protokol kesehatan lainnya ini juga diberlakukan bagi para petugas dan juga para pengunjung mal, ini adalah wajib mengenakan masker dan juga social distancing. Nah, untuk membantu social distancing sendiri dari pihak pengelola mal ini juga sudah menyediakan stiker-stiker ataupun juga label-label di mana saja nanti para pengunjung ini diperbolehkan untuk berdiri begitu ya. Jadi ketika melakukan pengecekan barang bawaan ini juga sudah ada stiker-stiker ataupun juga label untuk menjaga jarak antar pengunjungnya ini adalah 1 meter. Begitu juga dengan area resepsionis dan juga dengan area lift begitu. Nah, untuk lift sendiri ini juga dari pihak pengelola mal juga sudah menyediakan layanan begitu ya. Jadi nantinya para pengunjung ini tidak perlu langsung bersentuhan langsung dengan public area ataupun juga public space yang ada di Mall Senayan City ini sendiri. Jadi nanti akan ada petugas yang berupaya untuk membantu untuk memencetkan lift ketika kita berada di Mall Senayan City ini sendiri, Ellen. Ya baik Syarifah, terkait dengan toko-toko non-pangan, bagaimana dengan penerapan protokol COVID-19 yang sudah diperbolehkan beroperasi nantinya? Iya Ellen, sesuai dengan aturan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa memang untuk kapasitas mal ini juga masih terbatas. Dalam artian selama PSBB transisi fase yang pertama ini hanya ada sekitar 50% kapasitas maksimum ya untuk setiap toko, kemudian juga setiap restoran yang ada di mal ataupun juga pusat perbelanjaan begitu. Nah, dari Senayan City sendiri ini juga sudah memberlakukan begitu ya, artiannya adalah nantinya untuk jam operasional ini juga akan berlangsung secara terbatas. Jika biasanya mal ini buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam, namun dalam fase transisi ini mal hanya buka dari pukul 11 siang hingga pukul 5 sore nanti. Dan kemudian juga ada beberapa toko yang kita ketahui memang masih beraktivitas selama masa PSBB begitu ya, untuk toko food dan beverage ataupun juga makanan dan minuman. Ini yang biasanya hanya boleh take away saja pada saat PSBB. Namun pada PSBB transisi fase pertama ini sudah diperbolehkan untuk beraktivitas ataupun juga makan di tempat dengan kapasitas maksimum adalah
50% begitu. Dan sebetulnya kita ketahui tidak semua toko ya, Ellen, ini sudah diperbolehkan beroperasi, diantaranya adalah untuk toko-toko seperti yang ada interaksi langsung antara penyedia jasa dan juga konsumen, seperti misalnya adalah salon, kemudian juga tempat waxing ataupun juga spa. Ini masih belum diperbolehkan pada PSBB fase pertama begitu, Ellen. Namun untuk seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian juga bioskop dan gym ini nanti akan menyusul pada fase-fase berikutnya. Untuk itu memang kita perlu mengikuti protokol dari kesehatan COVID-19 sendiri agar fase pertama ini yang akan dievaluasi pada akhir Juni 2020 berlangsung dengan sukses, dalam artian tidak ada lonjakan kasus secara signifikan begitu, baru nanti bisa dilanjutkan ke fase kedua. Nah, Ellen, yang menarik di sini adalah kita lihat bahwa selama beberapa pekan ini emiten-emiten dari pengelola mal kita ketahui bahkan melonjak tinggi begitu dalam beberapa pekan ini, mengingat ada sentimen new normal. Nah, kita akan lihat di sini pergerakan dari emiten yang pertama saya akan bacakan adalah dari Agung Podomoro Land, di mana di sini Senayan City masuk ke dalam emiten pengelola tersebut. Di sini kita lihat bahwa pergerakannya saat ini bahkan terapresiasi 0,81% dan bahkan secara year on year kalau kita lihat sudah melesat lebih dari 25%. Dan kemudian dengan adanya sentimen new normal ini, kita lihat untuk emiten yang kedua adalah BSDE yang selama 1 bulan ini juga sempat naik di kisaran angka lebih dari 20-30% begitu ya. Saat ini tampaknya masih terkoreksi, Ellen, 3,49% untuk pada perdagangan sesi pertama hari ini. Dan kemudian kita akan lihat emiten berikutnya yaitu Ciputra Development ataupun juga CTRA yang saat ini juga terkoreksi 4,54% dan juga ada dari Pakuan Jati yang terkoreksi 1,67%. Ini agak menarik ya, Ellen, padahal kalau kita ketahui minggu depan 15 Juni 2020 ini emiten-emiten ini akan kembali mengelola malnya secara kembali beroperasi begitu seperti sedia kala sebelum PSBB, meskipun memang ada batasan-batasan yang harus diterapkan. Dan oke, kita kembali ke Ellen Gracia. Ya baik Syarifah, semoga persiapan dari pusat perbelanjaan ini tetap berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu dengan aturan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih Syarifah atas laporan Anda.